Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Jumpa lagi bersama saya Kakak Intan Miftahul Jannah. Oh ya, pada pagi ini kita akan menceritakan sebuah dongeng tentang pelajaran berharga si Dudung. Mari kita simak. Ayo, yuk, yuk, yuk. Pada suatu hari, di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang nelayan bernama Pak Harun dan istrinya Bu Hanum. Mereka sangat bahagia dan pemurah. Mereka memiliki seorang anak bernama Dudung. Dudung dikenal sebagai anak yang pemarah, sombong, dan kasar. Suatu hari, Dudung sedang bermain dengan temannya. Mereka bermain kelereng. Karena Dudung kalah terus, ia akhirnya marah. Bahkan sampai mendorong temannya hingga jatuh ke tanah. Lalu dia pulang dan meninggalkan temannya begitu saja. Keesokan harinya, ayah dan ibunya ingin melaut untuk menangkap ikan dan mencari kerang agar bisa dijual di pasar. Kedua orang tua Dudung memesan agar Dudung menjaga rumah dan tidak main dulu sampai orang tuanya pulang. Dudung pun terdiam. Dia hanya berdiam diri di rumah. Berjalan dari kamar menuju depan pintu, kembali lagi ke kamar, dan sebentar lagi menuju ke pintu. Dia tak sabar menanti ibunya pulang. Hingga akhirnya, setelah lama menunggu, ia pun mengabaikan pesan kedua orang tuanya. Ia pun memutuskan untuk pergi dan mencari teman-temannya. Dudung mendatangi dari rumah ke rumah. Namun, temannya tidak mau lagi bermain dengannya. Karena dia selalu kasar pada teman-temannya. Akhirnya, Dudung pergi menyusuri jalan, meninggalkan temannya. Di tengah perjalanan, Dudung melihat seorang nenek-nenek yang jatuh dengan barang belanjaannya. Ia menghampiri nenek dan menertawakannya tanpa menolongnya. Dan ia pun bergegas untuk melanjutkan perjalanannya. Setelah berjalan cukup jauh, ia pun melihat pekarangan rumah seseorang. Di situ ada buah mangga yang sudah masak. Lalu ia merogoh ke tapelnya dan menembakkan batu-batu kerikil itu arah mangga tersebut. Cetak! Mangga pun berjatuhan. Ia sesegera mungkin mengambilnya. Betapa riangnya hati Dudung kala itu. Hingga akhirnya sang pemilik mengetahui bahwa Dudung telah mencuri mangganya. Namun, ketika melihat sang pemilik mangga tersebut adalah seorang kakek tua, Dudung justru mendekati kakek itu dan mendorongnya sampai itu ke tanah. Kemudian ia berkata, "Kakek, engkau sudah terlalu tua. Mana mungkin mampu menangkapku yang dapat berlari gesit." Hahaha. Melihat Dudung tersebut, kakek hanya diam dan membiarkannya mengambil mangga dan menjauh dari pekarangan rumahnya. Sesampai di jalan, Dudung bertemu dengan seekor anjing yang sedang tiduran di semak-semak. Karena keusilannya, ia pun menggoda anjing itu dengan ketapelnya. Hingga akhirnya anjing itu bangun dan mengejarnya. Guk, guk. Gugukan anjing itu pun semakin keras. Dudung semakin takut karena anjing itu terus mengejarnya. Dudung pun terus berlari hingga ia tak sadar bahwa ia telah masuk hutan. Namun Dudung terus berlari dari anjing itu hingga akhirnya ia bersembunyi
merasa anjing itu sudah tidak ada suaranya lagi, Dudung pun mulai mengamati keadaan sekitar. Ia benar-benar terkejut. Ia berada di mana pada saat itu? Ia merasa ia telah tersesat dan tak tahu jalan pulang. Hari mulai gelap. Dudung pun ketakutan karena tak ada yang ia mintai bantuan. Au! Suara serigala mulai terdengar dan burung hantu pun mengikutinya. Ketakutan Dudung pun menjadi. Ia menangis sesekukan. Dudung hanya mampu terdiam merenungi perbuatannya. Dalam hatinya ia bergumam, andai saja aku tadi mendengarkan ibuku tetap berada di rumah. Andai saja aku tidak menggoda anjing itu, mungkin aku tidak akan tersesat. Dudung terus menangis hingga akhirnya ia tertidur. Matahari mulai terbit. Dudung pun bisa melihat jalan dengan jelas. Dan ia akhirnya memutuskan untuk mencari jalan keluar dari hutan. Dengan tenang, ia berjalan menyusuri sisi hutan. Terdengar suara berisik. Ia pun berhenti sejenak. Ternyata ada serigala yang mengikutinya. Ia pun lari, ketakutan. Tubuhnya lemas. Ia seolah tak berdaya untuk berlari. Ia pun terjatuh. Dan serigala itu semakin mendekat. Dudung terus menangis dan menjerit minta tolong. Tolong, tolong, ada serigala. Itu terus mendekatinya dan tidak menerekamnya. Tiba-tiba ketika ia masih menjerit minta tolong, ada suara ketepuk. Ia mencoba melihat. Ternyata serigala di depannya itu tergeletak, terkapar dengan ujung tombak yang menancap di dadanya. Dudung pun bersyukur karena ia tak jadi diterkam oleh serigala itu. Namun ia kaget. Siapa ya yang menolongnya? Ia pun menoleh. Ada seorang berjaping berdiri di situ. Ia juga takut karena tak mengenalinya. Tapi dekati orang itu dan mengucapkan terima kasih karena telah menolongnya. Orang itu pun membuka capingnya. Betapa terkejutnya si Dudung bahwa orang yang menolongnya adalah kakek pemilik mangga yang ia dorong kemarin. Kakek itu hanya tersenyum pada Dudung. Ia pun membawa Dudung keluar dari hutan. Di sepanjang perjalanan, Dudung menceritakan semua kejadian yang ia alami. Ia pun telah menyesal karena telah melakukan semua perbuatannya kemarin-kemarin. Kakek itu pun menasihati Dudung agar Dudung bisa mulai bersikap sopan kepada teman-temannya ataupun orang yang lebih tua darinya, dan tidak menghina ataupun mengganggu seseorang. Dan ia pun juga menceritakan bahwa tidak ada temannya yang mau bermain dengannya. Kakak itu pun menasihati agar Dudung meminta maaf kepada teman-temannya dan tidak mengulangi perbuatannya. Kakak itu pun memberikan petuah bijak pada Dudung. Dudung, kita itu sebagai manusia kan hidup berdampingan. Kita akan selalu membutuhkan orang lain agar kita bisa berlangsung hidup. Jadi kita harus
saling memahami satu sama lain. Jangan egois, harus tetap membantu orang lain. Dan yang terpenting, jangan menyombongkan diri sendiri, karena itu tidak akan baik untuk dirimu. Dudung pun mendengarkan ucapan kakak itu. Sampainya di rumah, Dudung meminta maaf kepada orang tuanya, karena selalu membuatnya cemas. Ia berjanji akan merubah sifatnya. Orang tuanya pun bahagia melihat perubahan Dudung. Keesokan harinya, Dudung menemui teman-temannya. Temannya sempat menolak. Namun, setelah Dudung meminta maaf atas perbuatannya selama ini, mereka pun mau memaafkan dan mau bermain dengan Dudung. Dudung pun kini menjadi anak yang baik, suka menolong, patuh, tidak semena-mena lagi. Akhirnya, dia pun memiliki banyak teman dan disayangi oleh semua orang. Oke adik-adik, jadi dari cerita tersebut kita bisa tahu bahwa ketika kita berbuat baik kepada orang lain, kita akan memiliki banyak teman dan disayangi banyak orang. Tapi ketika kita berbuat jahat dan kurang sopan dengan orang lain, kita akan dibenci banyak teman dan tidak disayangi oleh orang lain. Semoga yang kakak ceritakan pada dongeng kali ini dapat bermanfaat buat kalian semua ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.